Untuk selanjutnya yaitu materi kedua MPLS yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Ibu Dwi Ratna Kusumawati SIP mengenai tata tertib sekolah atau tata tertib SMK Muhammadiyah 1 Turi. Pada yang terhormat Ibu Dwi Ratna Kusumawati SIP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Turi. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Ratna yang kebetulan bertugas sebagai langkah kesiswaan diberikan tugas untuk menyampaikan materi tata tertib pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah 1 Turi tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan MPLS kemarin. Hari pertama sudah kita laksanakan di sekolah, dan kesempatan pada pagi hari ini kalian mengikuti kegiatan MPLS dari rumah menyesuaikan dengan instruksi dari pemerintah. Pada kesempatan kali ini Bu Ratna akan menyampaikan tata tertib SMK Muhammadiyah 1 Turi tahun pelajaran 2020-2021. Adapun tata tertib yang kami sampaikan pada saat ini menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID, sehingga nanti ada beberapa hal ketentuan-ketentuan dari kebijakan pemerintah yang kita terapkan ke sekolah karena perbedaan situasi yang ada pada saat ini. Baik, yang pertama, tata tertib itu sangat dibutuhkan di sekolah khususnya. Dan sebenarnya tata tertib itu tidak hanya berlaku di sekolah saja. Tata tertib itu bisa ditemukan di rumah, di jalan raya, di kehidupan bermasyarakat, dan di semua lini itu pasti ada tata tertibnya. Yang perlu kita pahami, apa tujuan dari tata tertib itu diperuntukkan untuk kita. Tentu saja di situ dimaksudkan untuk mengatur, menata, mengarahkan supaya target-target kita yang dicapai pada satu kebutuhan baik yang Bu Ratna sebutkan tadi semuanya bisa tercapai dengan baik. Dan di dalamnya dibutuhkan kesadaran untuk melaksanakan aturan-aturan itu dengan sebaik-baiknya dan tentu saja penuh tanggung jawab, sehingga target-target dari setiap kebutuhan itu tercapai. Nah, kebutuhan tata tertib di sekolah itu apa? Tentu saja berkaitan dengan karakter-karakter yang dibutuhkan siswa dalam menjalankan kegiatan di sekolah. Salah satunya apa? Ada upacara. Upacara tujuannya untuk meningkatkan patriotisme dan nasionalisme siswa ke kecintaannya terhadap bangsa. Nah, ini kita laksanakan 1 minggu 1 kali yang dilaksanakan pada hari Senin mulai pukul 7. Nah, adapun kalau dalam 1 bulan itu kita menemui hari-hari besar nasional, dalam 1 minggu itu kita cukup melaksanakan 1 kali saja. Kalaupun misalnya hari besar nasional itu tidak jatuh di hari Senin, ya kita tidak akan melaksanakan di hari Senin, tetapi mengikuti hari besar tersebut. Kemudian, yang selanjutnya, menggunakan seragam yang sudah ditentukan pastinya. Nah, selanjutnya, tata tertib itu juga dibutuhkan dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas kita mulai jam 7, artinya seluruh siswa datang ke sekolah sebelum pukul 7. Kalau biasanya kita melaksanakan pembelajaran sekolah itu sampai pukul 14.15 untuk hari normal, tapi untuk pembelajaran di masa pandemi COVID ini kita
dilaksanakan sampai pukul 11, itu pun kalau kita sudah berlakukan tatap muka. Kemudian pembelajaran di kelas dimulai dengan membersihkan kelas terlebih dahulu supaya situasi kelas bisa dalam kondisi yang nyaman dan bersih dan sehat. Nah, setelah ruangannya bersih, kalian semuanya dipersilahkan untuk melaksanakan doa, dipandu oleh ketua kelas ataupun piket yang sudah ditunjuk dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tadarus. Kemudian siswa yang terlambat bagaimana? Harus izin terlebih dahulu kepada piket. Minta surat izin piket, kemudian dibawa di kelas, kemudian ditunjukkan kepada guru pengampu mata pelajaran di jam tersebut. Kemudian kalau anak-anak itu berhalangan hadir, anak harus memberikan informasi kepada siapa? Yang pertama tentu saja kepada wali kelas. Kalau sakit, silahkan surat keterangan dari dokter dibawa ke sekolah. Lebih mudah lagi, kita memberikan kemudahan, bisa difoto, kemudian diinformasikan kepada wali kelas. Sehingga kalian ketidakhadiran di sekolah tetap bisa tercatat dan diketahui sebabnya apa. Kemudian, apabila istirahat, semua siswa tetap terkondisi di dalam lingkungan sekolah dan tidak diizinkan untuk keluar dari sekolah supaya terkondisi aman. Selanjutnya, cara berpakaian. Tata tertib yang diterapkan di SMK Muhammadiyah 1 Turi dalam berpakaian dan berhias. Yang pertama, hari Senin kalian menggunakan OSIS, menggunakan alma mater. Seragam tentu saja menggunakan seragam OSIS, atasan putih dan bawah abu-abu, menggunakan alma mater. Kemudian yang hari Selasa menggunakan seragam IPM. Yang siswa putra menggunakan celana panjang, kemudian yang siswi putri menggunakan rok. Kemudian hari Rabu dan Kamis, kalian masing-masing jurusan mempunyai seragam khusus, sehingga seragam khusus dipakai selama 2 hari, hari Rabu dan Kamis. Hari Jumat menggunakan seragam batik Muhammadiyah, atasan berwarna hijau, bawahan berwarna hitam. Kemudian selama hari Senin sampai Sabtu kalian menggunakan sepatu hitam. Tidak diperkenankan menggunakan sepatu yang berwarna cerah. Selanjutnya, tata tertib berhias untuk siswa dan siswi. Untuk siswi terlebih dahulu. Siswi tidak diperkenankan bersolek. Apa itu bersolek? Menggunakan bedak terlalu tebal, kemudian lipstik, itu tidak kami perkenankan. Kemudian, ketika siswa menggunakan jilbab, silahkan rambutnya diikat. Jangan sampai rambut berada di luar jilbab. Itu terkesan tidak rapi. Kemudian untuk kuku, kalian tidak diperkenankan menggunakan kuteks, sehingga kuku harus dipotong rapi. Kemudian untuk yang siswa putra, tidak diperkenankan menggunakan aksesoris baik gelang, tato ataupun yang lainnya. Kemudian rambut juga harus rapi, tidak boleh gondrong apalagi dicap. Lanjut. Kemudian kalian punya kewajiban-kewajiban yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, kalian sebagai pelajar siswa Muhammadiyah, kalian harus menghafal janji pelajar Muhammadiyah. Apa sajakah itu? Besok akan terbimbing langsung oleh Bapak Ibu Guru Pengampu Ismubah. Kemudian yang kedua, kalian dipersilahkan melaksanakan ibadah wajib kalian di Masjid SMK Muhammadiyah 1 Turi untuk melaksanakan sholat duha berjamaah yang akan dilaksanakan secara bergiliran, ataupun ibadah sholat duhur, ataupun ibadah sholat
Jumat. Kemudian setiap siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang yang membahayakan. Kalian tidak diperkenankan membawa senjata tajam, kemudian dapat merawat barang-barang yang ada di sekolah, kemudian punya sikap yang baik dengan teman guru, dengan teman sebaya, dengan karyawan. Itu semua harus kita tumbuhkan supaya kita dapat menciptakan situasi pembelajaran yang harmonis. Selain itu, untuk mengasah keterampilan kalian, kami juga menyiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dalam pembelajaran tersebut, kalian tidak diperkenankan menggunakan menggunakan HP ketika pembelajaran, sehingga HP harus disimpan di dalam almari. Tetapi kalau KBM menginginkan atau harus dengan menggunakan HP bisa diambil dan apabila sudah selesai bisa disimpan kembali supaya kalian bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menjadi tantangan keberadaan kalian di sekolah berkaitan dengan hal-hal yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa. Yang pertama, kalian tidak diperkenankan menggunakan atribut sekolah lain, sehingga logo ataupun identitas sekolah itu tetap menggunakan logo SMK Muhammadiyah 1 Turi. Identitas sekolah itu yang kita miliki. Kemudian siswa juga tidak diperkenankan untuk merokok, apalagi narkoba ataupun miras. Tidak diperkenankan menggunakan senjata tajam, kemudian dilarang coret-coret, menyimpan foto yang tidak baik, porno dan sebagainya. Tidak diperkenankan berkelahi dengan sekolah lain dan hal-hal yang mengakibatkan identitas pelajar Jogja tercoret. Mohon untuk siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Turi bisa mengendalikan diri dan tetap mematuhi aturan yang ada di sekolah, sehingga hal-hal tersebut bisa kita hindari. Kemudian ketika tata tertib itu bisa kalian laksanakan, tentu saja tidak akan ada sanksi. Tetapi kalau kalian ada hal-hal atau tindakan yang ternyata entah sengaja atau tidak melanggar aturan sekolah, maka kami juga akan mengeluarkan sanksi-sanksi tersebut. Yang pertama, dengan cara melakukan teguran secara lisan. Kemudian apabila dalam teguran lisan itu tidak ada respon yang baik, ya kami akan menginformasikan hal tersebut kepada pihak orang tua atau wali, sehingga terpantau oleh wali murid. Kemudian yang sifatnya sanksi mendidik nanti akan kita lakukan, kita komunikasikan dengan guru BK, sehingga harapan kami apabila terlanjur melakukan kesalahan nanti akan kita bantu, akan kita mediasi, akan kita fasilitasi supaya betul-betul bisa lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa diperbaiki, ya mohon maaf, kami akan mengembalikan kalian kepada orang tua kalian. Baik anak-anakku semua, itu sekilas tata tertib yang berlaku di SMK Muhammadiyah 1 Turi. Semoga kalian bisa pahami dan Bu Ratna harap kalian semuanya akan menjadi siswa-siswi SMK Muhi Turi yang hebat. Ikan hiu, ikan sepat. I love you, mutuan hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami haturkan kepada Ibu Wiratna Kusumawati SIP sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan atas penyampaian materi mengenai tata tertib sekolah SMK Muhammadiyah 1 Turi. Tentunya segala kewajiban dan segala larangan sebagai siswa patutnya kalian laksanakan guna bisa menjadi siswa-siswi yang memiliki kepribadian yang baik, berkarakter, dan bisa diandalkan. Untuk selanjutnya kami sampaikan ketugasan pada hari ini untuk siswa-siswi kelas 10, yaitu mengenai membuat ringkasan atau mereview 2 materi yang telah disampaikan pada MPLS hari kedua ini, yaitu yang pertama review atau ringkasan mengenai profil sekolah, dan yang kedua ringkasan mengenai tata tertib sekolah. Ketugasan tersebut bisa kalian kumpulkan melalui wali kelas kalian masing-masing. Demikian pelaksanaan MPLS hari kedua SMK Muhammadiyah 1 Turi yang telah kita laksanakan bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, MPLS pada hari kedua ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala suatu apapun. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila selama memandu acara pada pagi hari ini terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.